A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai ngaji kitab Mabadi Awwaliyah. Jadi kitab Mabadi Awwaliyah adalah kitab usul fikih secara dasar. Karena ada fikih dan usul fikih. Usul fikih itu kumpulan kaidah-kaidah yang bisa melahirkan suatu hukum. Contoh, ayatnya berbunyi Aqimus sholah. Aqimus sholah itu ayat Al-Quran. Bagaimana usul fikihnya, dalil kaidahnya? Kaidah usul fikih al-amru lil wujub, bahwa perintah di dalam Al-Quran itu menunjukkan suatu kewajiban. Perintah Hakim itu kan perintah amar, kata amar perintah. Nah, kata perintah ini menunjukkan suatu kewajiban. Jadi kaidah yang berbunyi al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban, inilah yang disebut usul fikih. Nah, fikihnya apa? Fikihnya adalah wajib. Hukum menjalankan sholat fardu adalah wajib. Ayatnya apa? Aqimus sholah. Usul fikihnya apa? Al-amru lil wujub. Hukumnya apa? Nah, fikih itu membahas hukum-hukum wajib. Itu secara gampangnya begitu. Nah, pada hari ini kita mengalir yang baru mengalir, mengikuti saja, yaitu pada pembahasan qiyas. Halaman berapa itu? 18. Al-mabhatsu tsani asyara, utawi bahasan kang nomor 12. Utawi bahasan al-mabhatsu asani asyara, utawi kang pembahasan kang nomor 12. Pembahasan yang ke-12. Fil qiyasi ing dalem qiyas. Fil qiyasi ing dalem qiyas. Fil qiyasi ing dalem qiyas. Kan yang harus kita pegang itu satu Quran, dua sunnah al-hadis, tiga adalah ijma dan qiyas. Paling tidak 4 itu. Qiyas itu apa yang kamu ketahui? Menyamakan hukum. Menyamakan hukum. Berarti menyamakan suatu perkara yang belum jelas hukumnya dengan sesuatu yang sudah jelas hukumnya, baik di dalam Quran maupun hadis. Contoh nih, ganja, heroin, narkotika itu dalam Quran sunnah tidak ada. Ada enggak? Karena ada innamal khamru wal maisiru, tapi enggak ada innal ganja wa narkotika wa heroin, ini enggak ada. Maka disamakan. Sama-sama apa? Memabukkan, menghilangkan akal. Ya kan? Nah, gitu. Jadi menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya. Kenapa kok belum ada hukumnya? Kenapa? Karena tidak dijelaskan langsung secara detail jelas oleh Quran maupun hadis.
Lah, disamakan dengan apa? Sesuatu yang sudah jelas hukumnya di dalam Quran maupun hadis. Al-qiyas utawi qiyas iku hujjatun hujjah. Qiyas adalah hujjah. Hujjah itu dalil. Qiyas adalah dalil atau hujjah sama. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala berfirman. Awake dhewe berkata, Nabi bersabda. Basa Jawa ini ngomong sampai sing ekstrim ngono. Fa'tabiru ya ulil absor. Fa'tabiru mongko padha ngalapo sira kabeh. Ngalap ibroh ngene ya. Mongko padha ngalap ibroh. Alap ibroh itu apa? Ambillah ibroh. Ibroh itu apa? Pelajaran dari suatu kejadian. Ambillah ibroh atau pelajaran dari suatu kejadian. Ya ulil absor, wahai wong kang duweni pemikiran jernih. Wong kang duweni pemikiran jernih atau yang kang peningal ya, pemikiran jernih. Atau bahasa yang lain, hei orang-orang yang punya wawasan. Tergantung pilih wa. Fa'tabiru mongko padha ngalap ibroh sira kabeh ya ulil absor, he pira-pira wong kang duweni pemikiran jernih. Berarti ayat ini menunjukkan suruh mikir, setelah itu mengambil ibroh, pelajaran penting di dalam suatu kejadian. Al-qiyas utawi qiyas lughatan ing dalam bahasa. Qiyas secara bahasa iku takdiru syai', mengukur sesuatu, mengukur barang. Qiyas adalah mengukur sesuatu bi akhara kelawan kang liya. Mengukur sesuatu dengan yang lainnya. Mengukur sesuatu dengan yang lainnya. Takdiru syai' ngukur sesuatu bi akhara kelawan kang liya. Mengukur sesuatu dengan yang lainnya atau sesuatu yang lainnya liuk lama supaya dingerteni apa al musawamatu persamaan, supaya diketahui persamaannya, bainahuma ing dalam antarane syai' lan akhor, di antara keduanya. Bainahuma ing dalam antarane syai', sesuatu itu loh, bi akhor dan yang lainnya. Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain agar diketahui persamaan hukumnya. Mengukur ganja, heroin, narkotika dengan miras agar supaya apa? Diketahui persamaan hukum. Itu mainnya logika. Berarti tidak sedikit-sedikit terus ada hukumnya, enggak. Hidup ini terus berlanjut, berkembang. Padahal beberapa ayat hukum itu fokus pada zaman-zaman dahulu. Apakah sesuatu itu
sesuatu yang sekarang itu ada di zaman dulu? Belum tentu. Belum tentu, maka disamakan hukumnya ya. Karena yang baru-baru ini banyak ada tadi heroin, narkotika, kemudian banyak hal-hal yang memabukkan. Mungkin apa sekarang yang bisa dihirup terus geliang-geliang ya, itu sama aja. Takulu ngucap sapa sira, kamu mengatakan kistu sauba, kistu ngukur asauba ing baju, saya mengukur baju. Kistu ngukur asauba ing baju, saya mengukur baju biziro kelawan ukuran ziro. Ziro itu dari ujung ini loh Pak, jari yang tengah sampai pergelangan atas itu namanya 1 ziro. Jadi saya mengukur baju dengan ukuran ziro. Ziro itu ini 1 ziro. Ae tegese kodar tu ngukur sapa ingsun hu ing baju, saya mengukur baju bihi kelawan ziro. Bihi kelawan ziro, saya mengukur baju tersebut dengan ziro. Wastilahan lan ing dalem istilah iku radul far'i, mengembalikan far', cabang, mengembalikan cabang ya, ini cabang itu ditulis penjelasannya. Cabang adalah sesuatu atau perkara yang tidak jelas hukumnya secara tegas. Perkara yang tidak jelas hukumnya secara tegas. Perkara yang tidak jelas hukumnya atau tidak jelas hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya apa? Perkara yang tidak jelas hukumnya. Apa tadi? Narkoba itu cabang. Narkoba itu cabang atau fara'. Ilal asli marang asli, mengembalikan cabang ke asal. Asal itu berarti lawan kata dari fara', sesuatu yang jelas hukumnya. Al-khamru berarti contohnya miras, itu hukumnya di Al-Quran sudah jelas. Lah yang belum jelas ini dikembalikan ke hukum asal atau disamakan dengan asalnya, hukum yang sudah jelas. Bi'ilatin, sebab alasan atau ilat alasan. Bi'ilatin kelawan alasan atau sebab alasan. Tajma'u kang ngumpulake apa ilah, yang mana alasan tersebut mengumpulkan huma keduanya, huma ing far'u dan asal. Mengembalikan cabang ke asalnya sebab adanya apa? Sebab adanya ilah atau alasan yang terdapat pada keduanya, fil hukmi ing dalam hukum, dalam hal hukum. Jadi sekali lagi mengembalikan cabang pada asal sebab ada alasan yang terdapat di dalam keduanya di dalam hukum. Oke. Memang usul fiqh itu agak rumit ya, itu jadi orang cerdas. Mikir soal isu-isu kan mikir Pak ya kan. Ngomong sih fresh kok pikirannya. Ya enggak? Di tim Ma'had Tasfiyatul Qulub pondok ini yang paling sulit itu usul fikih.
yang lainnya gampang. Gitu. Ini safinatun aja kan wis hukumnya ini rukun syarat itu. Tapi ini ibarat ini gini. Kita itu alat. Jadi kalau orang itu mau makan nasi, nasi itu kan wis jadi beras. Beras dimasukkan magicom itu sudah nanti jadi nasi. Bagaimana orang itu bisa makan nasi? Ya harus melalui alat-alat. Kayak seleb, kayak buldog, apa itu istilahnya? Kalau di sawah itu ya seleb ya. Dos bahasa Jawa ini dos. Nah itu. Nah, dos seleb itu bagian dari usul fikih. Alatnya untuk menghasilkan suatu hukum, memproduksi. Kakiasil arusi koyo to madhaake beras. Seperti mengkiaskan menyamakan beras alal buri ngatasé gandum, menyamakan beras dengan gandum. Fi riba ing dalem riba, menyamakan beras dengan gandum dalam hal riba. Bijami ito'am, bijami ito'am, sebab padane panganan, sebab podane atau titik samane panganan. Jadi beras dan gandum itu disamakan dalam hal riba. Alasannya apa? Alasnya adalah sama-sama makanan pokok atau makanan. Kalau orang mana Mbak? Arab Saudi itu apa makanannya itu? Apakah beras ada? Rono pasir, rono sawah itu terbatas. Maka zakat ukurannya dengan sana itu dengan apa? Apa? Kurma. Kalau sini ya beras itu. Karena makanan pokoknya apa? Beras ya. Gandum enggak kalian? Enggak. Beras, maka disamakan hukumnya ya. Wa arkanuhu tawi wa arkanulan utawi rukun-rukune kias, rukun-rukunnya kias iku arbaatun ana papat. Rukun-rukunnya kias ada 4. Al aslu siji asal. Asal apa tadi? Suatu atau perkara yang belum jelas hukumnya di dalam Al-Quran atau tidak disebutkan, itu maksudnya secara tegas, secara jelas. Wal far'u, nah nek far'u tadi sesuatu yang sudah jelas hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran. Wa hukmul asli, hukum asal. Contohnya kebalikan ya aku ngomongnya ya. Jadi al aslu itu sesuatu yang sudah jelas. Ya, kalau saya salah pilih. Kalau al far'u sesuatu yang belum jelas. Ngono. Aku nek salah di bener ki. Wa hukmul asli, hukum asal. Contohnya hukum asal itu apa tadi? Hukumnya khamar itu haram. Wa illatu hukmil asli, lan alasan hukum asal. Alasannya apa hukum asal? Alasannya apa? Hukum khamar bukan. Yuk. Al aslu apa contohnya tadi? Khamar.
Al-far'u ganja, narkoba, narkotika. Hukum asal, hukumnya khamr, asalnya adalah haram. Alasan hukum asal, hukum khamr adalah memakan. Itu 4. Ingat-ingat. Jadi pertanyaan kubur ini. Lah, kiasnya ada berapa ini? Wa utawi kias iku salah satu aksam, 3 bagian. Kias itu ada 3, Mbak. Bahas 1 aja paling ya. 1 aja. Wa utawi kias iku salah satu aksam, 3 bagian. Qiyasul ilah, 1 qiyasul ilah. Qiyas ilah itu alasan. Penyebabnya apa? Qiyasul ilah, 1 qiyas ilah. Wa utawi qiyas iku ma qiyas. Wa utawi qiyas iku ma perkara atau qiyas kanat kang ono apa al ilatu ilah. Kanat kang ono apa al illatu ilah fihi ing dalem qiyas. Iku mujibatan, gak tun ya, tapi mujibatan, mewajibkan atau menimbulkan, mewajibkan, menimbulkan lil hukmi maring hukum. Nah ini maksudnya gini. Qiyas ilah itu adalah qiyas yang ilatnya itu menimbulkan suatu hukum. Atau qiyas yang mana ilatnya menjadikannya suatu hukum. Alasan. Alasannya maka baru timbul hukum. Contohnya apakah qiyas dzurbi? Kaya to qiyas memukul, menjotos. Dzurbi itu jotos. Memukul. Nendang sama memukul itu sama enggak? Beda tapi ini terus ini apa? Ya hampir sama. Cuma alatnya yang digunakan beda antara tangan dan kaki, tapi sebenarnya sama-sama memukul. Biasanya memukul itu identik dengan tangan, kalau menendang identik dengan kaki. Menyamakan, mengkiaskan, memukul alat, ini maksudnya memukul orang tua loh ya. Alat tak fifi ngatasi ngomong hus ini ya. Menyamakan memukul dengan berbicara hus. Lah, gitu bahasa Jawa nih. Hus. Lah. Lil walidain marang tua loro, kedua orang tua. Fi tahrim yang dalam hukum harami, yang dalam hukum harami. Di Al-Quran itu enggak ada loh Mbak. Inna darbal walidain itu enggak ada. Jadi enggak ada ayat larangan memukul orang tua itu enggak ada. Hadisnya juga enggak ada. Adanya apa? Larangan berkata hus malah. Paham maksudnya? Halo? Jadi ayat memukul orang tua itu ada enggak? Adanya apa? Larangan berkata hus. Apa namanya? Mbak. Bapak Mbak Indri. Apa tuh Bu? Ini apa tuh Bu? Ini namanya hus. Mbak Dinara. Tolong Mbak, tolong Mbak. Nek sampai dipang Mbak Dina, kalau dipanggil wong tuane piye? Bisa nih. Nduk apa
Mbak apa? Mbak. Latare disapu. Lah tobo bu kesel lah itu. Hus. Hus, ngono ya, hus. Ngongkon terus. Wah gitu loh, hus itu termasuk loh. Nah itu tak jelas nih ngomong, oh enggak boleh, haram pada orang tua. Hukumnya haram fi tahrim tadi. Lah sebabnya apa? Kenapa kok diharamkan ngomong hus orang tua? Bi'illatil idza, sebab alasane nyakiti, menyakiti. Sama-sama menyakiti. Nek hus itu secara lisan, ale ndurbu tadi memukul itu dengan tangan. Itu lebih parah mana sebenarnya? Ya lebih parah ndurbu memukul. Jasadnya orang tua kena, dipukul enggak? Bekas. Lembam apa? Lebam. Sudah sakit jasadnya, hati ini sakit. Wis dikuliahke dhuwur-dhuwur, tinggi-tinggi kok menyakiti secara fisik dan secara hati. Walaupun dorbu ini memukul tidak ada ayatnya, itu disamakan dengan berkata hus pada ibu, bapak. Alasannya apa? Menyakiti. Nah gitu. Maka yang berbasis menyakiti orang tua itu sebenarnya diharamkan. Termasuk orang ngomong. Sekarang itu apa zamannya ngomong? Enggak. Iya. Zamannya sekarang enggak hanya ngomong. Diwakili apa? Japri itu loh. Tulisan. Duk. Pun maaf dereng. Halah takok terus. Nah, mama gitu. Terus halah takok terus. Ini menyakiti. Ya kan? Nek juga bilisan. Dengan lisan itu ucapan. Bisa jadi dengan kitabah. Sama-sama menyakiti. Jadi WA-mu bisa menyenangkan dan bisa menyakiti. Lah menyakiti dengan melalui tulisan itu sama saja idza, alasannya idza. Apa dasarnya? Apa ayatnya Quran menyakiti orang tua dengan kata-kata hus tadi? Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala. Wala taqul lahuma uffin, wala taqulan aja ngomong sira. Janganlah kamu mengatakan lahuma marang orang tua, walidain marang kedua orang tua, ufin ing omongan ing lafat ufin hus. Nah gitu. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua dengan perkataan hus. Dia lanjutkan wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala tanhar, dan jangan menggertak huma dua orang tua, tapi wa qul lahuma, katakanlah, berkatalah pada orang tua qaulan karim, dengan ucapan yang baik. Mungkin konteksnya orang tua di sini adalah kedua orang tua. Bisa jadi kedua orang tua kita di pesantren, di kampus. Itu hati-hati ya. Kalau di sini orang tua kalian saya kan, sama Ibu Sofi dan Ustadzah. Paham ya? Jadi intinya kias itu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, menyamakan hukum yang tidak jelas di dalam Al-Quran dengan hukum yang sudah jelas di dalam
Al-Qur'an. Seperti contoh di bawah ini. Tadi memukul orang tua itu tidak jelas hukumnya dalam Al-Qur'an. Itu disamakan dengan hukum berkata hus pada orang tua. Alasannya sama-sama menyakiti. Maka mana yang disebut al-aslu dalam contoh itu, yaitu berkata hus. Mana yang disebut cabang atau al-far'u, memukul. Maka yang disebut hukum asal berarti hukum suatu perkara yang sudah jelas yang disebutkan dalam Al-Quran, berarti hukumnya apa? Mengatakan hus pada orang tua itu hukumnya haram. Itu hukmul asal. Apa? Ilatu hukumil asal. Alasan hukum asal. Alasannya yaitu menyakiti. Wallahu a'lam bishawab.